Tidak bisa, Nona. Camilla mendecakkan lidahnya kesal pada Gellert yang langsung menghadangnya begitu dia memasuki dapur. Sekali lagi, Camilla menyadari bagaimana dirinya diperlakukan di tempat ini. Aku ini seorang putri, putri dari seorang duk, meskipun bukan anak kandung. Setidaknya dia bisa pura-pura mempertimbangkannya kan? Saat Camilla meminta izin untuk menggunakan dapur, Chef Gellert langsung menggeleng tanpa ragu sedikit pun. Tatapan matanya yang membara memperjelas dia masih menyimpan dendam karena Camilla pernah mencela dan menolak makanannya beberapa waktu lalu. Kenapa tidak boleh? Itu berbahaya, Nona. Apanya yang berbahaya? Banyak benda berbahaya di dapur. Kalau minyak panas menyiprat, Anda bisa terluka. Tempat ini bukan untuk seorang wanita bangsawan. Alasannya memang soal bahaya, tapi dari sorot matanya, maksudnya jelas. Berani-beraninya kamu mencoba masuk ke sini. Bagi Chef Gellert, dapur adalah tempat suci. Orang luar yang bahkan tidak tahu arti makanan tidak layak berkeliaran di sana. Aku tetap harus menggunakannya. Itu berbahaya, Nona. Dia hanya mengulang-ulang kalimat yang sama tanpa variasi, tanpa kreativitas. Aku harus membuat satu hidangan. Sebutkan saja, saya akan membuatkannya untuk Anda. Itu makanan yang tidak kamu tahu cara membuatnya. Maaf? Wajah Gellert yang biasanya tenang langsung memerah. Butuh waktu baginya untuk kembali bicara. Anda bilang Anda bisa memasak sesuatu yang saya tidak bisa. Iya. Gellert tertawa lebar. Tidak bisa menyembunyikan rasa geli yang dia rasakan. Tidak ada makanan di dunia ini yang tidak bisa dia buat. Dan kalaupun ada, tidak mungkin wanita muda ini yang bisa membuatnya. Tunggu, kecuali makanan sampah yang biasa dimakan orang rendahan di kampung tempatmu tumbuh. Apa kamu mau bikin itu? Saya mengerti. Setelah menyimpulkan sendiri maksud Camilla, Gellert mundur pelan ke arah pintu dapur. Dia tidak tahu makanan macam apa yang akan dibuat Camilla, tapi dia sudah siap untuk menertawakannya. Sambil memandu Camilla melewati labirin telenan dan pisau, Gellert melemparkan pandangan tajam ke sekeliling. Itu adalah peringatan diam agar tidak satupun dari mereka membantu Camilla. Apa dia bisa menemukan bahan-bahannya sendiri di dapur sebesar ini? Ya, bahkan tanpa peringatan itu pun, tidak ada seorang pun di sini yang berniat membantu Camilla. Camilla menatap sebuah pisau yang tergeletak di dekat telenan, lalu menggenggamnya. Dia menyukai betapa tajamnya pisau itu. Gellert terkejut saat melihat Camilla melangkah ke arahnya dengan pisau di tangan. Apa dia berniat mengancamku? Atau bahkan menusukku? Melihat tingkahnya selama ini, hal itu tidak terdengar mustahil. Namun, berlawanan dengan dugaannya, Camilla malah membanting pisau itu ke papan kayu di dekatnya. Bertaruhlah denganku. Bertaruh? Kalau aku bisa membuat makanan yang benar-benar memuaskanmu. Dengan tangan Anda sendiri, Nona. Setelah sempat panik, senyum sinis kembali muncul di wajah Gellert. Apa dia serius sekarang? Namun tawa itu tak bertahan lama. Seketika, Camilla mencengkeram kerah bajunya, membuat Gellert kembali terkejut. Kalau seseorang membenciku, maka aku akan membencinya balik. Aku bukan tipe yang cukup baik untuk terus menahan hinaan dan ejekan tanpa alasan. Sebelum masuk ke tempat ini, Camilla masih bisa mentoleransi hal-hal yang menjengkelkan, selama dia memang punya salah terhadap orang itu. Tapi setahu Camilla, dia tidak pernah berbuat salah pada Gellert si koki. Dengan kata lain, sikap kasar Gellert padanya hanyalah bentuk kesewenang-wenangan. Aku ini perempuan yang sudah ratusan kali menarik kerah orang sewaktu berakting. Tangan yang mencengkeram kerahnya sangat kuat. Tubuh ini memang bukan tubuhnya sendiri, tapi dia masih memiliki kemampuan dari kehidupan sebelumnya. Dia ahli dalam urusan menarik kerah orang. Tubuh Gellert pun terdorong ke depan secara refleks. Apa yang Anda lakukan? Gellert yang akhirnya sadar berteriak sekuat tenaga. Di dapur ini, Gellert adalah rajanya, tapi sekarang dia dipermalukan di depan banyak orang. Dengar baik-baik ya. Namun Camilla malah menarik kerah Gellert lebih erat lagi dan mendekatkan wajahnya ke arahnya. Kalau kau berani lagi menatapku dari atas seperti itu,
Mendengar suara bisikan rendah Camilla, Gellard secara refleks menelan ludah. Aku akan hancurkan lututmu dan membuatmu merangkak seumur hidup. Duk tidak akan tinggal diam. Iya, aku tahu. Mungkin aku akan dihukum sedikit. Mungkin aku dikurung di kamar selama beberapa hari. Jadi ini, apa? Ini sudah terjadi berkali-kali. Jadi maksudmu apa? Bukan itu, Duk. Aku sanggup menanggung sedikit hukuman. Sudut bibir Camilla terangkat sedikit. Meski dia berhati-hati pada Duk Sorpel, dia tidak punya niat untuk takut pada orang lain. Menurutmu, Duk akan membunuhku hanya karena aku menghajarmu? Kau pikir aku nggak berani? Sial, dia bukan cuma berani, dia pasti benar-benar akan melakukannya. Camilla tersenyum pada Gellard yang hanya bisa menggigit bibir, lalu melepaskan cengkeramannya dari kerah. Namun Gellard tetap membungkuk, seolah seluruh tubuhnya kaku. Dia benar-benar merasa lututnya akan hancur kalau sedikit saja salah posisi. Kalau begitu, aku akan mulai memakai dapurnya ya. Meninggalkan Gellard yang membeku, Camilla kembali mengambil tempatnya. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah berbicara pada diri sendiri, dia memanggil seseorang. Perol. Ya? Saat dipanggil, arwah si koki Perol mendekat ke arah Camilla. Kamu sudah siap? Tentu saja. Mari kita mulai. Begitu Camilla selesai bicara, tangan Perol menimpa tangannya. Tuan Ludwig punya andil besar dalam operasi kali ini. Katanya hasilnya sangat baik. Ini dokumen-dokumen terkait. Sambil mendengarkan penjelasan asistennya, Duk Sorpel membaca dokumen-dokumen itu dengan seksama. Bagus. Tuan Ludwig memang tidak mengecewakan. Duk Sorpel meletakkan laporan itu dengan ekspresi puas. Tatapannya lalu terarah ke satu tempat, seperti menjadi kebiasaan. Sebuah vas penuh bunga Gypsopila dari Camilla. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa ketika ibunya masih hidup. Ibunya yang sangat menyukai Gypsopila sering meletakkan bunga itu di ruang kerja atau di kamar. Padahal aku sendiri gak terlalu suka bunga. Tapi melihat bunga itu di kantornya, entah kenapa perasaannya jadi aneh. Ia teringat pagi saat ia berjalan-jalan dan melihat Camilla berdiri sambil memeluk bunga Gypsopila, tersenyum cerah ke arahnya. Apakah dia pernah tersenyum secerah itu padaku sebelumnya? Sudah lebih dari seminggu ya. Awalnya dia pikir ini hanya akan berlangsung sehari 2 hari. Tapi Camilla sudah menghias kantor dan kamarnya dengan Gypsopila setiap hari selama lebih dari seminggu. Lumayan. Maaf, Yang Mulia. Camilla akhir-akhir ini nggak makan dengan baik ya? Itu... Mata Jack sedikit membelalak mendengar pertanyaan yang tak disangka-sangka. Biasanya, Duk hanya bertanya tentang kelakuan buruk Camilla, bukan soal kabarnya. Padahal, meski Camilla sering diberi tugas, dia tidak pernah menanyakan hasil dari tugas itu. Akan segera saya cari tahu. Jack buru-buru menjawab meski sedikit gugup. Dengan ketukan pelan, seseorang masuk ke ruangan. Itu adalah kepala pelayan Rube, pria berusia awal 30-an. Di tangannya ada nampan makanan saat ia masuk ke kantor. Rube membungkuk sopan dan cepat-cepat meletakkan nampan itu di atas meja. Apa itu? Saya pikir Yang Mulia pasti lapar, jadi saya bawakan makanan. Melihat jam setelah mendengar itu, Duk Sorpel mengangguk. Biasanya, kalau Duk berada di kantor terlalu lama, Rube akan membawakan makanan ringan. Terima kasih atas makanannya. Dia makan malam terburu-buru dan perutnya sudah mengeluh sejak tadi. Yang Mulia harus mencobanya. Duk Sorpel memandang pelayannya dengan tatapan heran. Biasanya, kepala pelayan langsung pergi setelah meletakkan makanan. Tapi kali ini, anehnya dia malah menyuruhnya untuk mencicipinya. Setelah menatap Rube dalam diam beberapa saat, Duk pun bangkit dan berjalan ke meja tempat makanan disajikan. Sup? Ada roti hangat untuk disantap bersama sup. Namun mata Duk sedikit melebar saat menatap sup itu. Jangan-jangan. Tanpa ragu, dia langsung mengambil sendok dan menyendok sup itu ke mulutnya.
Begitu ia menelannya, ekspresinya berubah semakin terkejut. Sup ini sup yang dulu ia makan, sup kesukaannya. Hidangan yang tidak pernah ia santap lagi sejak koki lamanya yang sudah bekerja lama untuk keluarga Duk meninggal karena kecelakaan. Koki pengganti, Gellard, sudah mencoba menirunya berkali-kali, tapi selalu gagal. Namun sekarang, sup itu ada di hadapannya. Rasanya sama persis seperti dulu. Wah, ini sangat enak. Sup berwarna emas jernih itu tampak tanpa bahan padat, tapi saat masuk ke mulut, rasanya sangat kaya dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sepertinya akhirnya dia berhasil meniru rasa itu. Duk Sorpel mengira bahwa akhirnya koki saat ini berhasil meniru rasa gurunya. Tapi kepala pelayan yang mendengarnya justru menggeleng pelan. Sup ini bukan buatan koki Gellard. Bukan dari Gellard. Lalu siapa? Kepala pelayan Rube tersenyum dan menjawab, itu buatan Nona Camilla. Siapa? Mata Duk Sorpel melebar dan Jekter yang sedang minum sup langsung batuk begitu mendengar nama Camilla. Seolah tidak percaya, dia menatap sup itu sekali lagi. Nona Camilla yang buat. Melihat kepala pelayan yang tersenyum lagi, seolah sudah menduga reaksi ini, Duk dan Jekter pun hanya bisa terdiam terpaku. Ini, Chef Gellard tidak bisa berkata-kata. Begitu Camilla selesai memasak sup, dia tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Sup berwarna keemasan itu, mustahil dia tidak mengenali sup itu. Aroma ini, bahkan aromanya pun sama persis. Benar-benar sama seperti sup yang ada dalam ingatannya. Dengan tangan gemetar, Gellard mengambil sesendok besar sup dan membawanya ke mulutnya. Sendok yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Padahal dia selalu menekankan pentingnya menjaga kebersihan peralatan dapur. Tapi kali ini, dia bahkan tak berpikir untuk memungutnya kembali. Rasanya, pasti sup itu. Tidak mungkin salah. Guru. Sup yang pernah dibuat oleh Master Perol bertahun-tahun yang lalu. Sejak kepergian beliau secara mendadak, resep sup itu tidak pernah diwariskan. Namun sekarang, sup itu justru muncul di depan matanya. Bukan oleh sembarang orang, tapi oleh tangan Camilla sendiri. Meski menyaksikan langsung, ia masih sulit mempercayainya. Bagaimana rasanya? Camilla yang sedari tadi memperhatikannya perlahan mendekat. Bagaimana bisa? Gellard yang semula berdiri mematung akhirnya sadar dan kembali fokus. Bagaimana kau bisa membuatnya? Bagaimana caranya? Tatapan mata Gellard menyala penuh semangat saat ia menatap Camilla. Sudah entah berapa lama ia mencoba menciptakan kembali sup itu, tapi hasilnya selalu gagal. Sekuat apapun dia mencoba menirunya, rasanya tidak pernah sama. Matamu itu terlalu tinggi. Maaf? Melihat Gellard yang kebingungan, Camilla menunjuk kedua matanya dengan dua jarinya, lalu perlahan menurunkannya ke bawah. Kau harus merendahkan pandanganmu. Barulah saat itu, Gellard menyadari ucapan Camilla sebelumnya. Matanya berkedip-kedip cepat seolah ia mulai memahami maksud gadis itu. Leherku sampai pegal, ujar Camilla sambil memegangi tengkuknya, berpura-pura mengeluh. Tatapan matanya menunduk, lututnya ikut sedikit ditekuk. Kini tingginya cukup rendah sehingga Camilla tidak perlu menengadah. Ia pun menyatukan kedua tangannya di depan dada dalam sikap yang sopan. Maukah Anda mengajari saya? Posisi itu sungguh memalukan untuk dilakukan di hadapan banyak anggota dapur. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan rasa malu. Kenapa aku harus mengajarimu? Maaf, aku tidak pernah bilang akan membagikan resepnya kan? Melihat wajah Gellard yang tampak kaget dan pucat, Camilla melepas celemeknya dan melemparkannya ke samping. Nona Camilla. Gellard memanggil Camilla dengan nada panik saat gadis itu melangkah keluar dari dapur. Dia tidak boleh membiarkannya pergi begitu saja. Bagaimanapun caranya,
dia harus mendapatkan resep itu. Baiklah, mungkin aku akan mengajarimu. Benarkah? Kalau kau bersikap manis. Maaf, mungkin nanti kalau kau bisa terlihat menarik di mataku. Setelah berkata demikian, Camilla menepuk-nepuk bajunya dan keluar dari dapur. Gellert yang hanya bisa memandangnya dengan tatapan kosong, perlahan memutar kepala dan menatap anggota dapur lainnya yang berdiri di pojok ruangan. Apa yang harus kulakukan agar wajah ini terlihat menarik? Itu tidak mungkin. Para anggota dapur lain buru-buru membungkam si anak magang yang bicara sembarangan, lalu hanya bisa tersenyum canggung. Camilla menatap dua orang yang tersenyum itu. Tidak, dua hantu itu dalam diam untuk sesaat. Ada apa? Apa Anda ingin mengatakan sesuatu pada kami? Melihat tatapan itu, hantu koki Perol dan hantu kepala pelayan Derin memiringkan kepala mereka. Katakan sekarang. Katakan apa? Apa maksud Anda? Apa yang kalian inginkan dariku? Ada satu hal yang kusadari setelah hidup bersama hantu selama lebih dari 20 tahun. Tidak ada hantu yang berkeliaran di langit dan membantu orang tanpa alasan. Dan mereka pun pasti juga begitu. Kenapa juga mereka harus berbeda? Aku akan membutuhkan bantuan kalian di masa depan. Terlalu serakah kalau berharap citranya di masa lalu berubah hanya dengan menghias bunga dan memasak makanan. Jadi katakan saja, apa yang kalian inginkan? Aku berniat mendengarkan apapun. Mereka adalah orang-orang yang membantuku terhindar dari kematian. Mendengar kata-kata Camilla, Perol dan Derin saling berpandangan. Dan pada saat yang sama, mereka tertawa kecil. Ada satu hal yang kuinginkan. Apa itu? Memasak. Memasak? Camilla menunjukkan ekspresi bingung. Memasak? Apa maksudnya mereka ingin aku membuat makanan dan mengadakan upacara menghormati leluhur? Aku tidak terlalu pandai memasak. Barusan bukan dia yang memasak di dapur. Tangan Perol yang merasuki tangannya lah yang membuat makanan itu. Keinginanku adalah bisa memasak lagi. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat seseorang menikmati makanan yang kubuat. Jawaban Perol sungguh tak terduga. Keinginanmu adalah memasak makanan. Jadi bukan aku yang harus memasak, tapi dia yang ingin melakukannya sendiri. Menanggapi pertanyaan Camilla, Perol kembali tersenyum. Terima kasih karena sudah mengizinkanku memasak lagi. Kupikir aku tidak akan pernah menyentuh kompor lagi. Kupikir aku tidak akan bisa menyajikan hidangan itu lagi. Rasanya masih seperti mimpi bisa berdiri lagi di depan api. Meskipun itu adalah tangan Camilla, dia sangat bahagia bisa memegang pisau dan memegang panci lagi. Begitu ya. Camilla mengangguk pelan dengan ekspresi sedikit malu. Akan bodoh jika terus bertanya ketika tampaknya mereka tidak memiliki keinginan lain. Namun karena belum pernah menerima bantuan dari hantu secara cuma-cuma, dia merasa agak canggung. Saya juga sama. Hantu pelayan Derin yang menangkap tatapannya juga tersenyum samar. Saya senang bisa membawa bunga Gypsopila kembali ke kantor Duk. Apa? Itu membuatmu bahagia? Adalah kebahagiaan besar bagi saya bisa membantu orang-orang di keluarga Duk dengan informasi yang saya tahu. Terima kasih. Justru Camilla jadi agak malu saat melihat dua hantu itu mengucapkan terima kasih padanya. Orang-orang ini, jadi mereka berkeliaran di dunia ini karena masih punya keinginan untuk menyenangkan orang lain. Ini pertama kalinya aku melihat hantu selemah ini. Ya sudahlah, untungnya ini menguntungkan untukku. Bagaimanapun juga, itu berarti mereka berdua tidak menginginkan apa-apa secara khusus. Camilla menyatukan kedua tangannya dengan sopan, lalu dia menundukkan kepalanya dengan sangat hormat kepada Perol dan Derin. Kuharap kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Apapun yang akan terjadi nanti, dia sudah menerima bantuan tanpa syarat. Maka, sedikit rasa hormat dan kerendahan hati rasanya pantas diberikan. Mata Perol dan Derin bersinar karena terkejut atas salam tak terduga darinya. Namun tak lama,
Senyum lembut kembali menghias wajah mereka.